Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan sharing salah satu produk unggulan daripada Prudential Syariah, yaitu Prucinta. Kenapa sih namanya Prucinta? Nah, sesuai dengan tagline-nya, karena cinta hidup selamanya. Kita tidak. Buktikan cintamu dengan asuransi jiwa syariah. Ya, jadi ini beberapa keunggulannya. Nanti tinggal dibaca aja. Yang terpenting adalah bagaimana kita membawakan ini kepada calon nasabah kita, bagaimana kita menyampaikan kepada calon nasabah kita supaya nasabah itu tertarik ya program yang kita tawarkan. Oke, kita mulai. Latar belakang kenapa sih Prudential meluncurkan produk namanya Prucinta. Prucinta ini adalah basicnya adalah asuransi jiwa tradisional. Ya, tradisional. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya tradisional ini. Tradisional ini ya, dia preminya flat. Premi flat artinya premi tidak akan pernah naik dan turun di tengah jalan. Dari awal kontrak sampai akhir masa kontrak preminya tetap sama. Contoh premi misalkan 500.000, maka sampai akhir masa kontrak premi tetap 500.000. Yang kedua, ditentukan waktu ya. Waktunya ditentukan. Contoh Prucinta ini ya, masa bayar premi adalah 10 tahun. Masa bayar premi 10 tahun ya, tapi dapat perlindungan selama 20 tahun. Ya, masa bayar premi 10 tahun dilindungi selama 20 tahun. Tuh. Preminya flat ya 500.000 sampai akhir masa kontrak tetap 500.000. Apa aja sih keunggulan daripada Prucinta ini? Ya. Prucinta ya dikeluarkan oleh Prudential dan kita akan sampaikan kepada calon nasabah kita kenapa harus beli Prucinta. Karena setiap orang ya pasti akan meninggal. Setiap orang pasti akan dijemput kepastian, dijemput yang namanya kepastian ya, atau meninggal lah, pasti meninggal. Nggak ada orang yang nggak meninggal. Meninggal ini ya resikonya adalah yang pertama, orang bisa mengalami 3 kondisi. Kondisi pertama, orang hidup ya, kemudian dia sehat, pasti produktif. Nah, ini namanya kondisi ideal. Orangnya hidup, orangnya sehat, dan orangnya produktif. Ini yang ideal. Ini yang orang pasti kepengen ya, impikan pasti kondisi seperti ini. Kemudian ada kondisi yang kedua, orangnya masih hidup tapi tidak sehat, otomatis dia tidak produktif. Jarang sekali orang yang nggak sehat, sakit-sakitan dia tetap produktif, itu jarang banget. Walaupun ada, misalkan dia punya usaha yang autopilot bisa dijalankan oleh sistem, atau dia punya orang kepercayaan yang menjalankan perusahaannya atau usahanya, tapi itu jarang banget. Nah, ini namanya resiko. Nah, yang terakhir adalah kondisi tidak hidup, tidak sehat, pasti tidak produktif. Ini yang namanya kepastian. Kondisi ini ya adalah kondisi kepastian yang akan dialami oleh semua orang. Baik itu yang masih muda, usianya produktif ya, atau memang sudah tua umurnya. Tapi lagi-lagi kepastian ini tidak ada satu orang pun yang tahu. Bagaimana kita
menyiapkan kepastian ini supaya kalau kepastian datang maka kita sudah siap. Keluarga yang ditinggalkan pun juga sudah siap. Sebagian orang di Indonesia ya, apalagi di tengah-tengah kita, itu jarang sekali yang menyiapkan satu rekening warisan. Ini jarang sekali orang berpikiran atau sudah menyiapkan rekening warisan. Nah, Prucinta ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan warisan dalam jumlah yang besar, mengumpulkan dana warisan dalam jumlah yang besar, tapi preminya kecil, ya, jumlah besar, ya, tapi premi yang dibayar itu minimal, preminya kecil. Contoh, orang mau menyiapkan dana warisan, ya, menyiapkan dana warisan 1 miliar. Kalau sengaja ngumpulin 1 miliar, kalau sengaja ngumpulin uang 1 miliar cash, kira-kira butuh waktu nggak? Cash 1 miliar butuh waktu nggak? Pasti butuh waktu dan pasti akan lama. Kalau orang ngumpulin, ya, sengaja ngumpulin uang per bulan aja, contoh 1 juta, usianya 30 tahun, maka sampai terkumpul 1 miliar butuh waktu berapa lama? 1 juta per bulan, setahun 12 juta, ya, dikalikan 10 tahun deh, itu baru 120 juta 10 tahun. Bayangkan kalau umur orang 30 tahun, mungkin seumur hidup orang tabungannya nggak akan mungkin sampai 1 miliar, ya. Kalau mau kumpul 1 miliar ini berarti orang harus ngumpulin uang 80 tahun. Sedangkan dia mulai menabungnya aja baru usia 30 tahun. Apa mungkin logikanya orang bisa hidup sampai 110 tahun di zaman sekarang? Kan enggak gitu. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Contoh, ada orang, ya, punya biaya hidup per bulan 10 juta biaya hidup, ya. Biaya hidup ini adalah biaya yang mesti dikeluarkan pada saat ekonomi kita lagi bagus ataupun lagi turun seperti kondisi sekarang ini. Karena biaya hidup ini biasanya ya memang sudah pasti, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau penghasilan mungkin bisa naik bisa turun, tapi biaya hidup ini biasanya stabil aja, bahkan bisa naik. Kalau orang setiap bulan harus menyiapkan 10 juta per bulan, maka setahun yang dikeluarkan adalah 120 juta setahun loh. Menurut perencana keuangan, kalau orang punya biaya hidup 10 juta per bulan, maka harus disiapkan dana darurat yang mesti disiapkan, ya, dalam bentuk cash di rekening adalah 6 kali biaya hidup 10 juta. Berarti yang harus ada di rekening cash adalah 60 juta. Ini dana darurat. Tapi menurut perencana keuangan, ya, kita sebagai kepala rumah tangga itu harus menyediakan uang tunai biaya hidup, ya, selama 10 tahun. Kalau setiap bulan 10 juta, setiap tahun 120 juta, maka selama 10 tahun biaya hidupnya adalah 1,2 miliar. 1,2 miliar, ya. Dihitung 10 tahun. Kenapa sih harus 10 tahun? Karena seorang kepala rumah tangga bisa aja mendadak pergi,
bisa aja mendadak pergi, ya, dipanggil kepastian, pulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Bisa aja mendadak meninggal dunia. Kalau ini terjadi, ya, yang tadinya kepala rumah tangga ini bisa kasih uang ke istrinya 10 juta per bulan, maka karena si suami ini meninggal dunia, otomatis bukan hanya orangnya yang meninggal, tapi penghasilannya juga ikut meninggal. Penghasilannya pun ikut pergi, meninggal juga. Kalau terjadi sama kita atau orang terdekat kita, bagaimana, ya, anak dan istrinya? Dia punya anak, dia punya istri. Bagaimana anak dan istrinya melanjutkan kehidupan selanjutnya? Kalau sengaja ngumpulin tadi kan 1 juta per bulan, ini lumayan berat lah, ya, harus ngumpulin uang 80 tahun. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kita bikin satu buah rekening. Kita bikin rekening namanya rekening waris. Rekening waris ini, ya, kita setor aja 1 bulan 1 juta, ya, selama berapa tahun? Maksimal 20 tahun. Kalau orang umurnya 30 tahun, berarti dia sampai umur 50 tahun. Berapa? 1 juta preminya. Selama 20 tahun, uang yang disetor ini 240 juta. Kapanpun Allah panggil dia, ya, kapanpun Allah panggil dia, contoh baru setor setahun 12 juta, ya, nasabahnya meninggal dunia, mendadak meninggal dunia, maka uang yang akan diwariskan adalah 1,2 miliar. Uang yang akan diwariskan adalah 1,2 miliar tanpa si ahli waris membayar tagihan-tagihan. Ini adalah uang hibah. Ini adalah uang santunan yang diberikan oleh dana tabaruk, ya. Prudential sebagai pengelola memberikan dana 1,2 miliar ini dalam bentuk uang tunai. Kurang lebih seperti itu.